Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertisia Sumermata. Saya dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2018 dengan NIM F1D118008 Universitas Jambi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria keberhasilan pasca tambang dari mata kuliah Reklamasi dan Pasca Tambang. Nah, di sini saya berdasarkan pedoman Permen ESDM nomor 07 tahun 2014. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi kriteria keberhasilan pasca tambang, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu reklamasi dan pasca tambang. Nah, reklamasi sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya alam yang ditinjau dari sudut lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya apa itu pasca tambang? Nah, pasca tambang ini adalah kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah berakhirnya sebagian atau seluruh kegiatan penambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan itu sendiri. Berdasarkan Permen ESDM nomor 07 tahun 2014 ini, terdapat kriteria keberhasilan pasca tambangnya. Nah, di sini juga terdapat 6 kegiatan reklamasi yang akan dilakukan. Nah, mulai dari tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan atau pemurnian, fasilitas penunjang, pengembangan sosial, budaya dan ekonomi, pemeliharaan dan pemantauan. Kriteria keberhasilan pasca tambang. Nah, di sini kegiatan reklamasinya itu adalah tapak bekas tambang. Nah, di sini terdapat 6 objek kegiatannya. Dimulai dari pembongkaran fasilitas tambang. Nah, jadi fasilitas-fasilitas yang dibangun pada saat melakukan kegiatan penambangan tersebut akan dilakukan pembongkaran kembali saat dilakukan kegiatan reklamasi, saat dilakukan kegiatan pasca tambang ini. Nah, jadi untuk standar keberhasilan dari pembongkaran fasilitas tambang ini adalah fasilitas tambang ini sudah dibongkar seluruhnya sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT. Nah, yang kedua itu adalah reklamasi lahan bekas fasilitas tambang. Nah, jadi lahan-lahan yang digunakan sebagai tempat fasilitas tambang tadi juga dilakukan reklamasi. Nah, di proses reklamasi ini juga sesuai dengan dokumen RPT. Nah, selanjutnya pembongkaran dan reklamasi jalan tambang. Nah, dari jalan tambang ini juga dilakukan pembongkaran dan reklamasi. Nah, standar keberhasilannya ini jalan dan pembongkaran dan reklamasi jalan tambang ini dilakukan sesuai dengan pedoman RPT juga. Karena jika tidak dilakukan pembongkaran maka akan standar keberhasilannya itu tidak memenuhi syarat dokumen RPT. Nah, selanjutnya reklamasi tambang permukaan pit west dam. Nah, standar keberhasilannya ini juga sama sesuai dengan dokumen RPT. Nah, selanjutnya reklamasi lahan bekas kolam pengendapan. Nah, kolam pengendapan yang digunakan pada saat kegiatan penambangan tadi juga dilakukan proses reklamasi. Nah, lahan-lahan tadi ini akan direalisasikan reklamasinya sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT juga. Nah, selanjutnya ini objek kegiatan yang keenam adalah pengamanan semua lahan bekas tambang. Nah, lahan-lahan yang digunakan dalam kegiatan penambangan tadi akan diamankan kembali. Nah, jadi standar keberhasilannya itu adalah seluruh bukaan tambang dilakukan pengamanan sesuai dengan dokumen dalam RPT. Nah, yang kedua ini adalah fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Nah, di sini terdiri dari objek kegiatannya itu yaitu pembongkaran sampai dengan pemurnian. Nah, baiklah kita masuk yang pertama adalah pembongkaran fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Nah, di sini untuk
fasilitas pengolahan dan atau pemurnian ini kriteria dari keberhasilannya itu adalah sesuai dengan dokumen RPT. Jadi pada saat dilakukan pembongkaran fasilitas pengolahan atau pemurnian ini yang terdapat di kegiatan penambangan yang telah dilakukan harus sesuai dengan dokumen RPT dan terrealisasi sebagaimana mestinya agar tercapai kriteria keberhasilan penambangan. Nah, yang kedua yaitu reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Nah, setelah kita membuat fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, maka akan dilakukan reklamasi kepada fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, untuk kriteria keberhasilannya juga sama sesuai dengan dokumen RPT. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilitasnya. Nah, untuk bekas kolam tailing ini akan dilakukan reklamasi dan dilakukan penstabilan pada kolam tersebut agar tidak melakukan pencemaran lingkungan ataupun tidak menimbulkan efek yang berbahaya ke depannya, sehingga sebelum dilakukan penutupan kegiatan penambangan harus dilakukan stabilitasnya. Ini dilakukan agar mencapai keberhasilan reklamasi kegiatan penambangan. Nah, selanjutnya reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang. Nah, bahan-bahan bekas timbunan komoditas tambang ini juga perlu dilakukan reklamasi agar kedepannya tidak terjadi efek-efek yang berbahaya juga, sehingga lahan bekas timbunan itu harus diolah sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan. Nah, untuk standar dari lahan bekas timbunan konsentrat ini direklamasi sesuai rencana dalam dokumen RPT juga. Nah, selanjutnya itu adalah pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan racun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, untuk bahan-bahan kimia dan bahan-bahan beracun seperti minyak ini juga perlu dilakukan pemulihannya atau dengan netralisasinya agar tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari, bahkan sebelum kegiatan itu sendiri, karena seperti terkontaminasi bahan-bahan kimia ini akan sangat berdampak terhadap untuk manusia itu sendiri, bahkan berdampak terhadap tubuh manusia itu sendiri. Nah, untuk standar keberhasilannya ini tidak menuntut ke itu ya, yaitu berdasarkan program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil. Nah, jadi program pemulihannya ini harus berhasil sehingga masuk ke dalam dokumen RPT tadi. Nah, lanjut ke yang ketiga adalah fasilitas penunjang. Nah, fasilitas penunjang kegiatan penambangan ini akan dilakukan reklamasi lahan bekas landfill. Nah, lahan bekas landfill ini dilakukan sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT. Selanjutnya, pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air, dan fasilitas lainnya. Nah, sisa bangunan, listrik, pipa, dan pelabuhan, dan fasilitas lainnya tadi akan dilakukan pembongkaran kembali. Yang D adalah pembongkaran peralatan mesin serta tangki, bahan bakar, minyak, dan pelumas. Nah, untuk bahan bakar minyak mesin ini dibongkar sesuai dengan dokumen RPT agar mencapai standar keberhasilan kegiatan pasca tambang, sehingga kedepannya tidak menimbulkan dampak lingkungan. Nah, yang kelima, penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia. Nah, program ini juga dilakukan standar keberhasilannya itu sesuai dengan rencana pasca. Nah, selanjutnya untuk pembongkaran peralatan mesin serta tangki, bahan bakar minyak dan pelumas
Ini juga dilakukan sesuai dengan dokumen RPT agar tercapainya kriteria keberhasilan pasca tambang, sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan. Nah, selanjutnya itu yang E, penanganan sisa bahan bakar, minyak, pelumas, serta bahan kimia. Ini dilakukan sesuai dengan rencana agar tidak menimbulkan dampak lingkungan juga. Nah, sisa bahan bakar, minyak, pelumas, serta bahan kimia ini kan memiliki bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Maka sebelum dilakukan penutupan tambang harus dikelola dengan baik. Nah, yang F adalah reklamasi lahan bekas sarana transportasi. Nah, sarana transportasi juga dilakukan kegiatan reklamasinya agar kedepannya lingkungannya tetap terjaga. Nah, untuk lahan bekas sarana transportasi ini dilakukan sesuai dengan rencana dalam dokumen RPT juga. Nah, selanjutnya reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton. Nah, beton-beton yang telah dibuat ini akan dilakukan proses reklamasinya agar nantinya tidak terbengkalai begitu saja dan bisa dilakukan proses penanaman kembali atau bagaimana. Nah, lahan bekas bangunan dan pondasi beton ini dilakukan sesuai dengan rencana pasca tambang. Nah, yang terakhir itu pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, pemulihan tanah ini yang terkontaminasi dilakukan misalnya proses netralisasinya agar tidak beracun tanah tersebut dan bisa ditanami kembali tanaman-tanaman agar hijau kembali dan kembali seperti sedia kala. Nah, program standar keberhasilannya ini adalah program remediasi ini telah berhasil dilakukan. Nah, yang keempat ini adalah pengembangan sosial budaya dan ekonomi. Nah, di pengembangan sosial budaya dan ekonomi ini berhubungan terhadap lingkungan dan masyarakat juga, karena pengembangan sosial budaya dan ekonomi ini dilakukan diterapkan dalam rencana pasca tambang. Jadi kita harus memperhatikan pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan sekitar, bahkan di lingkungan tambang itu sendiri pada saat dilakukan proses pasca tambang. Kelima adalah pemeliharaan. Untuk lingkungan di sekitar kegiatan penambangan ataupun lingkungan penambangan itu sendiri harus dilakukan pemeliharaan agar tetap terjadi keseimbangan antara lingkungan dan kegiatan penambangan dan tidak melakukan pencemaran lingkungan atau kerusakan terhadap lingkungan, namun mengelola lingkungan itu sendiri agar sejalan dengan kegiatan penambangan dan seimbang tentunya. Nah, yang keenam adalah pemantauan. Pemantauan ini terdiri dari objek kegiatannya adalah pemantauan kualitas air permukaan. Nah, air yang berada di lokasi tambang setelah kita melakukan kegiatan penambangan itu kita seharusnya tidak melakukan pencemaran air itu sendiri. Nah, untuk air ini sendiri misalnya dari air asam tambang itu kita harus melakukan netralisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuangan ke sungai. Nah, ini juga sama kriteria keberhasilannya ini sesuai dengan dokumen dalam RPT. Nah, selanjutnya kualitas air laut. Kualitas air laut saat kita melakukan kegiatan penambangan di dekat laut, maka kita harus tetap menjaga keseimbangan kualitas air laut ini sendiri, tidak melakukan pencemaran air laut, sehingga kita jika dilakukan pencemaran lingkungan maka dapat merusak biota-biota yang terdapat di dalam lingkungan air laut ini sendiri. Nah, ini sama untuk kriteria keberhasilan pasca tambangnya sesuai dengan dokumen RPT. Nah, selanjutnya kualitas air tanah. Nah, air tanah yang terdapat di tambang ini kita tidak boleh melakukan pencemaran kualitas air tanah. Nah, bisa diambil contoh ini dari air asam tambang. Nah, pada saat kita memasukkan air asam tambang ke dalam kolam pengendapan ini,
seharusnya kita menggunakan lapisan dari tanah untuk kolam pengendapan sehingga tidak langsung masuk ke dalam tanah dan mencemari kualitas tanah ataupun kualitas air tanah. Nah, standar keberhasilannya untuk kualitas air tanah ini juga sesuai dengan dokumen RPT. Nah, selanjutnya kualitas udara. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan penambangan, maka udara di sekitar akan tercemar melalui dari industri pertambangan ini sendiri. Nah, jadi untuk melakukan tetap menjaga kualitas udara ini perlu dilakukan pemeliharaan yang sangat detail agar tidak merusak kualitas udara di sekitar lingkungan penambangan. Dan untuk keseimbangannya perlu dilakukan proses penanaman hutan agar lingkungannya tetap bagus dan dilakukan di jauh dari pemukiman warga sehingga kualitas udaranya tidak langsung terhirup oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk kebisingan. Nah, kebisingan ini juga disarankan untuk lokasi tambang ini jauh dari pemukiman masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebisingan yang dapat merusak indera pendengaran dari masyarakat sekitar, seperti melakukan proses peledakan itu. Nah, jika kebisingannya didengar oleh telinga manusia itu akan sangat berbahaya, maka disarankan untuk jauh dari lingkungan masyarakat. Nah, kalau untuk kriteria keberhasilan pasca tambangnya ini juga sesuai dengan dokumen RPT. Nah, yang terakhir itu adalah kualitas tanah. Nah, kualitas tanahnya ini juga sama. Untuk kualitas tanah yang berada di dekat kegiatan penambangan harus baik, karena jika tidak baik maka akan menimbulkan dampak lingkungan. Seperti halnya tadi, seperti kualitas air tanah, maka kualitas tanah ini saya ambil contoh dalam air asam tambang. Nah, pada saat dilakukan dimasukkan ke dalam kolam pengendapan, maka sebaiknya setting pond itu dilapisi dengan lapisan kedap air sehingga airnya itu tidak langsung masuk ke dan terkontaminasi dengan tanah yang terdapat di industri pertambangan tersebut. Jadi tidak mengubah kualitas tanah. Nah, untuk standar keberhasilannya ini sesuai juga dengan dokumen RPT. Selanjutnya di sini saya bahas sedikit tentang jurnal yang membahas tentang studi evaluasi pasca tambang PT Ratu Samban Mining Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit dan mengambil contoh dari materi yang telah saya bahas tadi. Nah, di sini bisa dilihat untuk akses jembatan blok 3 pos jaga. Nah, di sini standar keberhasilan pembongkaran fasilitas telah tertuang dalam dokumen pasca tambang. Nah, tetapi rencana pembongkarannya ini sebesar 264 meter kuadrat, tetapi realisasinya cuma 84 meter kuadrat. Nah, berarti ini tidak memenuhi standarnya. Hasil penilaiannya adalah sebesar 31,82%. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini masih ada bekas jembatan dari blok 3 dan pos jaga. Nah, yang kedua di sini pada area kolamnya ini di PT Ratu Samban Mining belum dilakukan pembongkaran dan penataan, sehingga masih ditemukan kolam yang belum dibongkar dan ditata. Nah, ini adalah kolam yang terdapat di setting pond pit F dan pit B1 2. Pit B1 sampai 2. Nah, untuk rencana pembongkaran fasilitas tambangnya
sebenarnya adalah 5,3298 meter kuadrat. Nah, tetapi realisasinya hanya 29,8 meter. Nah, jadi di sini hasil penilaian kriteria keberhasilannya berdasarkan Permen SDM nomor 7 tahun 2014 adalah 0,56%. Sangat jauh sekali. Maka perlu sekali diperbaiki proses reklamasi pasca tambangnya. Nah, yang gambar ini selanjutnya adalah bangunan fasilitas tambang. Ini di rencana pembongkaran fasilitas penunjang tambang ini sebesar 320.000 meter kuadrat. Nah, tetapi realisasinya adalah sebesar 227 meter kuadrat. Nah, hasil penilaiannya adalah 0,07%. Nah, berdasarkan pengamatan pada area fasilitas penunjang PT Ratu Simpan Mining, tidak dilakukan pembongkaran pada fasilitas yang ini karena masih bisa dipergunakan untuk fasilitas umum, sehingga diserahkan ke pemerintah melalui Pemda Kabupaten ataupun dinas terkait. Nah, selanjutnya ini adalah room stockpile di Batu Beriang. Nah, di sini stockpile ini hampir seluruhnya belum dilakukan reklamasi karena saat terhentinya kegiatan penambangan perusahaan didemo oleh masyarakat, sehingga saat ini masih ditemukan area yang belum direklamasi dan masih kritis sehingga lahan ada yang mengalami erosi. Jadi rencana reklamasinya itu 141.500 meter kuadrat, tetapi realisasinya hanya 31.300 meter kuadrat. Jadi kriterianya hanya penilaian kriterianya hanya 22,12%. Nah, selanjutnya ini adalah gambar setting pond blok 2 pit 5. Nah, di sini belum sama sekali dilakukan reklamasi dan masih ditemukan genangan air dan tanggul. Nah, rencana reklamasinya ini adalah sebesar 5.329,8 meter kuadrat, tapi realisasinya hanya sebesar 29,8 meter kuadrat. Nah, hasil penilaian kriteria keberhasilan menurut Permen ini adalah sebesar 0,56%. Ini gambar setting pondnya blok 2 pit 5. Nah, berarti lalu lanjut ke gambar selanjutnya. Ini adalah gambar low core oil trap di TPS B3 dan lahan rawan terkontaminasi LB3 atau hidrokarbon. Nah, pada gambar ini bisa dilihat bahwa perlu diketahui juga daerah PT Ratu Samban ini berada jauh dari tempat pengisian BBM dan bengkel ataupun TPS B3. Bangunannya ini dibuat permanen agar beton dan limbah tersebut tidak terkontaminasi langsung dengan tanah. Nah, rencananya ini rencana pengamanan bekas fasilitas tambangnya adalah 672 meter kuadrat. Nah, untuk realisasinya itu sebesar 572 meter kuadrat. Nah, kriteria penilaiannya ini sebesar 85,12%, artinya sudah lebih baik ya dari yang sebelumnya tadi. Nah, ini penilaian pasca tambang PT Ratu Samban Mining berdasarkan Permen SDM nomor 7 tahun 2014. Nah, di sini terdapat uraian kegiatannya berdasarkan gambar-gambar yang telah saya tunjukkan tadi. Mulai dari tapak bekas tambang, ini bobotnya 30% dari pembongkaran reklamasi, pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya. Nah, selanjutnya fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, ini 40% bobotnya. Mulai dari pembongkaran reklamasi, pemulihan, remediasi tanah yang terkontaminasi. Nah, yang ketiga fasilitas penunjang, terdiri dari pembongkaran, reklamasi, pemulihan atau remediasi tanah yang terkontaminasi. Bobotnya sebesar 30%. Nah, untuk hasil penilaiannya ini sebesar 28,57%. Nah, bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah
keterangan kriteria penilaian pasca tambang tadi sebesar 28,57%, artinya masuk ke dalam kriteria yang ketiga, yaitu total nilai kurang dari 60. Artinya masih jelek atau hasil program pasca tambang tidak dapat diterima dan diperlukan perbaikan yang intensif. Nah, untuk pengembalian izin usaha pertambangan atau IUP ke Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Nah, apabila izinnya sudah habis, maka proses pasca tambang dapat dilakukan kembali, masa perbaikannya selama 5 tahun. Cukup lama, sehingga proses pasca tambang dapat mencapai nilai yang memadai, yaitu lebih dari 80%. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika penyampaian saya ada yang kurang dan yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.